بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh teman-teman dari pemuda yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah di rumahnya, di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ila Allahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala masajiduha, yaitu masjidnya. Maka saya sering sampaikan, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka jadilah kita hamba Allah yang cinta dengan rumah Allah. Jadilah kita hamba Allah yang hati kita selalu kangen dengan masjid. Menjadikan kita merasakan kenyamanan dan ketenangan ketika kita berada di masjid. Karena ini akan menjadi salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, di hari mahsyar. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang senantiasa hatinya terikat dan terpaut dengan masjid. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang lebih senang dan lebih nyaman di masjid daripada di pasar, lebih senang dan nyaman di masjid daripada di kafe, di angkringan, ya, di tempat-tempat belanja. Karena yang senang belanja itu harusnya ibu-ibu gitu ya. Maka kalau ibu wajar, tapi juga menjadikan masjid sebagai prioritas kecintaannya, karena ini adalah merupakan salah satu cara supaya kita kelak di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan saat itu, tidak ada tempat untuk berteduh saat itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saja ya, ketika musim panas ya, baru 35 derajat, baru 30 derajat itu rasanya apa? Panas banget, bahkan keringetan terus gitu. Padahal baru 30 derajat atau 38 derajat. Bayangkan kalau panjenengan di Arab Saudi itu sampai 58 derajat. Ini Masya Allah.
Maka jangan sampai ya, karena mungkin kita sibuk beraktivitas menjadikan kita meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena mungkin kita ada urusan-urusan yang sifatnya dunia, kita rela untuk meninggalkan urusan yang sifatnya ukhrawi atau akhirat. Maka saya selalu mengajak jamaah agar kita lebih banyak cinta dengan akhirat daripada dunia. Karena memang dunia ini hanya tempat bersinggah, dan kita nggak lama hidup di dunia. Akan kita tinggalkan ini dunia. Dan urusan ajal nggak ada yang tahu. Boleh jadi yang muda lebih dahulu, yang tua belakangan, atau yang tua lebih dahulu, yang muda belakangan. Nggak ada yang tahu. Banyak yang usianya masih muda-muda udah meninggal dunia. Maka syarat untuk meninggal dunia itu nggak harus tua. Syaratnya adalah ketetapan Allah, yang itulah yang dinamakan dengan ajal. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah di malam hari ini kita dapat dipertemukan Allah kembali di rumahnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya selalu berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan saya dan panjenengan semua termasuk yang Allah berikan umur panjang, termasuk yang Allah berikan keberkahan di dalam hidup ini, sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar memanfaatkan waktu di dunia ini untuk memperbanyak bekal untuk kita bersiap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu ya, pekan yang lalu kita sudah masuk pada muqaddimah tentang bab yang akan kita kaji, yaitu muqaddimah ya, pembahasan pendahuluan tentang bab al-hathu 'alal khusyu' fis shalah, yaitu bab perintah ya, perintah. Kenapa saya artikan perintah sekalipun sebenarnya al-hathu ini artinya anjuran? Karena memang kita sangat diperintahkan untuk khusyuk di dalam sholat, tidak hanya sekedar dianjurkan. Kadang-kala kalau orang sudah mendengar kalimat ini dianjurkan atau diharapkan seyogyanya, ini seakan-akan apa? Tidak ada penekanan. Tapi kalau sudah ada kalimat ini adalah perintah, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita apa? Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa pikir-pikir, gitu kan. Maka alhamdulillah kemarin kita sudah masuk muqaddimah dalam bab ini, sehingga pada malam hari ini kita akan mulai masuk pada pembahasan hadis dalam masalah bab al-hathu al-khusyu' bis shalah, yaitu bab perintah khusyuk di dalam salat. Sebelum kita mulai membahas hadis satu persatu, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya silakan agak maju lagi ya, supaya nanti nggak nyampe tangga itu ya. Maju lagi saja, monggo. Mas Fardi dan Pak Mariadi ya, bisa maju saja rapat, supaya nanti yang datang akhir bisa tetap berada di dalam masjid, tidak di tangga.
Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makna khusyuk. Apa khusyuk? Jamaah, apa khusyuk kemarin? Menghadirkan hati. Ini jajan ya buat kamu. Gak mau, berkah ini. Punya kiai berkah ya kayaknya saya. Apa? Khusyuk adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati baina yadayillah, di hadapan Allah. Dan saya selalu mengkomparasikan menghadirkan hati ini dengan manusia. Artinya menghadirkan hati di hadapan Allah versus menghadirkan hati di hadapan manusia. Ketika panjenengan ketemu dengan presiden Pak Jokowi, atau ketemu dengan salah satu menteri, atau ketemu dengan gubernur, ketemu dengan bupati, camat atau kepala desa, atau bahkan sekalipun Pak RT, kira-kira apa sikap panjenengan? Sikapnya akan apa? Hormat. Sikapnya akan khusyuk. Apa khusyuk di sini? Sikapnya akan mendengarkan apa yang akan beliau ucapkan. Jadi terfokus pada orang yang sedang kita berbicara padanya. Karena nggak mungkin panjenengan ketemu presiden, panjenengan apa? Sambil makan-makan, atau sambil ngobrol sendiri, atau sambil mainan HP, ya kan? Jadi nggak mungkin jenengan ketemu dengan presiden disambi main HP. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa sekalipun jasadnya berada di satu ruangan yang sama, tapi pikirannya di luar. Bukan pikirannya ada pada siapa yang sedang dia bicara padanya. Maka kalau dengan manusia saja kita sangat concern. Jadi kita bahkan nggak berani main HP, nggak berani melakukan hal yang lain kecuali mendengarkan apa yang akan disampaikan seorang tokoh atau seorang pejabat. Kalau dengan manusia saja seperti ini, kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala kita lengah? Kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala hati kita justru memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka khusyuk itu fikirannya, hatinya hanya tertuju kepada Allah. Kemudian setelah hadirnya hati, apa? Diwujudkan dengan jawarih, khusyuknya anggota tubuh. Karena kekhusyuan anggota tubuh ini berasal dari kekhusyuan hati. Kalau hatinya khusyuk, anggota tubuhnya juga bisa khusyuk. Kalau hatinya khusyuk, insya Allah matanya juga bisa khusyuk, nggak melihat kiri kanan kemana-mana, nggak melihat tulisan yang ada di baju belakang. Nah, ini kadangkala ini sumber sebab orang nggak bisa khusyuk. Iya, kalau tulisannya benar, ini tulisannya kadang nggak benar. Sekalipun itu tulisan benar, itu juga dapat memalingkan orang untuk khusyuk di dalam sholat. Maka kalau orang juga hatinya khusyuk, insya Allah telinganya juga khusyuk. Dia akan fokus hanya dengan bacaan imam kalau itu jamaah, tidak fokus pada yang lain. Ini makna khusyuk. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang pertama. Hadis-hadis ini yang nantinya kita akan semakin yakin begitu pentingnya menjaga kekhusyuan di dalam sholat, termasuk
tumakninah. Apa kemarin kita ngaji? Tumakninah apa? Hah? Adamut ta'anni, tidak adanya ketergesa-gesaan di dalam salat. Jadi tenang, nggak cepet-cepet, nggak pengen segera selesai salat, nggak pengen segera selesai ngaji. Nah, maka kalau panjenengan ngajinya apa? Tumakninah, itu nggak pengen cepet-cepet selesai ngaji. Bahkan 1 jam saja nggak kerosot. Nah, kemarin juga kita membahas, kadang-kala kita apa? Dalam sholat itu 5 menit, 10 menit aja terasa lamanya luar biasa. Tapi ketika ngobrol dengan teman di angkringan, di kafe, 2 jam terasa singkat. Ternyata kok udah 2 jam ya kita ngobrol. Tapi ketika ikut hadir sholat berjamaah, iki kok orang barbar imamnya ini, kul huwa gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita lebih banyak cinta dengan urusan dunia daripada cinta dengan urusan akhirat. Ayolah, hidup kita singkat, kita harus punya bekal yang banyak. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, bekal kita sudah cukup untuk kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, silakan yang sudah bawa kitab bisa dibuka kitabnya. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik bin Nadhr. Ya, seorang sahabat, dan beliau mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia beliau yang masih sangat belia. 9 tahun sudah menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan apa? Keutamaan Anas bin Malik. Sehingga apapun yang disampaikan Anas bin Malik terkait ucapan atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dipastikan itu apa? Valid. Valid, sesuai dengan apa yang diucapkan Nabi dan apa yang dikerjakan Nabi. Beda kalau yang menyampaikan tidak serumah atau tidak selalu bersama. Misal tiba-tiba jenengan menyampaikan Pak Jokowi tadi ngomong seperti ini, kira-kira orang langsung percaya enggak? Gak bisa langsung percaya. Kenapa? Karena keseharian kita tidak bersama beliau. Tapi kalau panjenengan bicara, istriku tadi ngomong seperti ini, percaya nggak? Percaya. Karena memang selalu bersama istri, yang punya istri. Tadi bapak matur seperti ini gitu, maka akan dipercaya. Kenapa? Karena memang serumah dengan bapaknya, dan gak mungkin apa itu diucapkan orang lain, pasti anaknya atau istrinya yang mengatakan bapak seperti ini atau ibu seperti ini. Maka ini cukup menjadikan apa? Hadis ini penting, mulia. Hadis ini punya banyak fadilah, keutamaan, keberkahan, karena disampaikan oleh sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza quddimal asya fabda'u bihi. Idza, apabila, quddimal asya, telah dihidangkan. Asya, apa asya? Asya itu makanan malam. Jadi ada futur. Nah, ini kita sambil belajar bahasa Arab ya, dicatat. Ada futur, ada ghoda, ada asya.
Futur ini artinya makan pagi atau sarapan. Ini apa? Bahasa Arabnya futur, bukan bosen. Ya, futur berasal dari kata aftara yuftiru. Apa? Makan pagi atau sarapan. Kemudian makan siang bahasa Arabnya ghoda. Apa? Ghoda. Ghodaun. Pakai gha, pakai dal, alif dan hamzah. Ghodaun artinya makan siang. Sedangkan makan malam bahasa Arabnya apa? Al-asha. Berasal dari kata Aisyah. Artinya isya itu malam, gelap. Asyiyatan au duhaha, yaitu ketika waktu gelap ataupun waktu terang. Artinya duha itu waktu terang. Nah, termasuk sholat duha itu yang afdol dikerjakan adalah ketika memang sudah terang. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, di afdoliyahnya sholat duha itu adalah ketika anak unta sudah mulai kepanasan, yaitu sekitar jam 11. Ini yang afdol untuk sholat duha. Sekalipun nggak apa-apa, panjenengan mau sholat duha jam 7, jam 8, jam 9 nggak apa-apa. Maka kalau ada keutamaannya, kita nyari waktu yang utama. Maka Asya adalah makan malam. Tapi hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, hadis ini tidak hanya menjadi kekhususan untuk sholat atau untuk makan malam. Segala jenis makan, baik sarapan pagi, karena kalau sarapan pagi kan nggak mungkin sholat apa? Nah, kemudian siang juga makan siang. Rata-rata orang makan siang jam berapa? Habis zuhur kan? Sudah sholat zuhur. Nah, Aisyah ini rata-rata memang kenapa disebut dalam hadis ini? Karena memang rata-rata orang Arab itu biasa makan malamnya sebelum maghrib. Kapan makan malamnya? Sebelum maghrib. Kita makan malam jam berapa? Kadang setelah maghrib, kadang setelah isya, kadang jam 9, kadang jam 10, kadang tengah wengi apa? Mindu. Jam 12 makan. Maka Dr. Zaidul Akbar hafizahullah, beliau pernah menyampaikan, mengatakan bahwa makan yang sehat itu, makan malam yang terbaik itu adalah sebelum matahari terbenam. Ya, sore sebelum maghrib. Dan ini memang yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Jadi makan malam yang terbaik itu sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam. Dan secara ilmu kedokteran, memang semakin malam orang itu makan apa? Semakin tidak baik untuk kesehatan, kecuali kalau lapar kan. Bahkan saat lapar pun, Dr. Zaidul Akbar ini lebih menganjurkan kita untuk makan buah daripada makan-makan yang berat, disambil banyak minum. Nah, ini insya Allah akan kenyang, nggak akan kelaparan semalaman. Cuma ono buaya ora gitu kan, gitu. Maka orang Arab mereka biasa makan malamnya kapan? Sebelum maghrib. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, anna adata ahlil Madinah, bahwa kebiasaan penduduk Madinah saat itu, annahum yatanawaluna ta'amal asya qoblal maghrib. Mereka biasa makan malamnya kapan? Qoblal maghrib, sebelum maghrib. Li'annahum ahlal harthi, karena
mayoritas penduduk kota Madinah saat itu apa? Kesibukannya adalah ahlul harthi, petani. Jadi berkebun mereka itu. Maka sampai sekarang, cuma sekarang ada tambahannya apa? Bisnisnya orang Madinah itu apa? Hotel. Kalau dulu kebun, orang dianggap kaya itu kalau punya kebun kurma, ya, hadis yang masyhur. Jadi kebun kurma itu perbendaharaan harta yang terbaik saat itu. Dan ini juga sampai sekarang orang dianggap dia kaya kalau dia punya kebun. Orang dianggap kaya kalau di depan rumahnya ada halaman yang luas, ada tamannya. Kalau kita kan jembar ya, halamannya jembar. Kalau di sana rata-rata orang itu nggak punya halaman, bahkan mobilnya apa? Parkir apa? Di pinggir-pinggir jalan, karena saking mahalnya harga tanah. Saking mahalnya harga tanah. Saya pernah iseng-iseng mencari di internet, terutama di dekat Masjid Nabawi. Harga tanah itu 1 meternya itu 4 miliar kalau dirupiahkan. Coba sekarang aja cari di internet kalau nggak percaya. Itu panjenengan mau nabung berapa tahun itu sampai meninggal dunia juga mungkin apa nggak bisa beli itu. Tapi di sana pendapatan mudah gitu. Pendapatan memang mudah. Ya. Dan nilai kurs rupiah dengan rial juga beda gitu. 1 rial itu 4.000 rupiah. Betapa miskinnya kita itu. Jadi di sana 1 rial ya. Itu di sini 4.000 rupiah. Dan pecahan uang terbesarnya lembarannya itu 500 rial. Jadi 1 lembar itu 500 rial. Kalau dikurskan rupiah berarti berapa? Hah? 2 juta rupiah itu cuma selembar. Bayangkan. Di sana 2 juta rupiah selembar. Di sini 2 juta rupiah seberapa? Segini kan, segebok itu. Itu kalau pecahan 100 rupiah. Belum kalau pecahannya 50.000 rupiah. Tambah tebel. Padahal 50.000. Belum kalau pecahannya 20.000 rupiah. Tambah tebel lagi. Pecahan 10.000 tambah tebel. Pecahan 5.000 tambah tebel. Ini menunjukkan apa? Betapa miskinnya kita. Padahal Indonesia itu baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apa saja ada di Indonesia. Padahal apa saja ada. Ini berarti ada masalah. Harusnya Indonesia ini berkah. Harusnya Indonesia ini apa? Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Harusnya seperti ini. Kira-kira apa sebabnya? Korupsi. Apa sebabnya? Riba. Apa sebabnya? Maksiat. Apa sebabnya? Hah? Kurang bersyukur. Sebabnya adalah karena mereka tidak taat kepada Allah. Ini rata-rata orang Indonesia ini mayoritas taat atau nggak taat? Nah, ini loh yang jadi kunci itu. Sebabnya adalah karena tidak taat, tidak beriman secara sempurna. Karena konsekuensi iman itu harus dengan taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk sebuah negeri kita mana? Indonesia. Amanu, mereka beriman kepada Allah. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah.
la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya akan kami bukakan atas mereka atau untuk mereka barokat, keberkahan. Tidak ada satu keberkahan, tapi barokat. Banyak keberkahan yang akan diberikan Allah minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Sehingga apa saja yang diturunkan dari langit pasti mendatangkan berkah kalau penduduknya beriman. Kalau di sini kan hujan, malah justru apa? Banjir. Wal ardh, dan juga bumi ini akan menjadi berkah untuk manusia. Walakin kadzabu, akan tapi karena mereka mendustakan Allah, tidak taat kepada Allah, fa akhadnahu bima kanu yaksibun, kami berikan musibah, ujian, balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Dhaharul fasad, munculnya kerusakan, fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, sebabnya karena ulah manusia. Harusnya bumi ini berkah, bukan tanah longsor. Ya, harusnya ini bumi berkah, bukan gempa bumi. Maka ketika terjadi gempa bumi di kota Madinah saat itu, apa yang disampaikan Nabi? Nabi mengajak penduduk Madinah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah terjadi gempa bumi melainkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan manusia. Nah, ini Indonesia sering gempa bumi. Maka tugas kita, tanggung jawab kita punya misi untuk kita berdakwah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama istri kita, suami kita, anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Udah fokus ke sini dulu, nggak usah mikirin yang jauh-jauh. Yang terdekat ini kita selamatkan. Insya Allah kalau setiap individu sadar tentang hal ini, insya Allah seluruh penduduk Indonesia akan menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Ya, kembali. Maka penduduk Madinah ahlul harthi, mereka apa? Kerjaannya bertani, dan mereka biasa sholat apa? Mereka biasa makan malamnya ketika sebelum maghrib. Fala yafraguna illa akhirun nahar, karena mereka nggak ada waktu kecuali akhir nahar, sore hari baru bisa makan. Nah, ini adalah kebiasaan. Dan apa yang mereka makan? Yaquluna ta'amal 'asha qabla al-maghrib wal qada qabla adh-dhuhr wa huwa syai'un khafif kat-tamr wal laban. Jadi asya atau makanan mereka itu ya enggak seperti kita gitu. Kalau kita asya makan malam itu ya lontong ya, gandul, sate ayam sama nasi ya. Mereka makan itu ya yang ringan, roti dengan kurma, susu. Udah, itu bagi mereka sudah makan. Orang Indonesia belum dikatakan makan kalau belum makan nasi. Makan lontong pun juga ngomongnya belum makan. Padahal lontong dari mana? Dari beras yang menjadi nasi kan gitu. Nah, ini. Maka asya ini menunjukkan bahwa saat itu memang kebiasaan orang Arab, orang Madinah secara khusus, mereka biasa makan malamnya sebelum maghrib. Dan ini hadis tidak hanya dikhususkan untuk makan malam saja, makan siang ataupun makan sore, tapi karena memang waktu yang dekat dengan waktu sholat itu adalah makan malam, maka disebutkan hadisnya ini memberikan permisalannya adalah asya, yaitu makan malam. Tapi secara umum ini mencakup seluruh makan. Idza quddimal asya, apabila makan malam atau makanan itu telah dihidangkan,
Fabda'u bihi, maka mulailah dengannya, artinya mulai makan. Qabla an tusallu al-maghriba, sebelum kalian sholat maghrib atau sebelum kalian melakukan sholat. Jadi kalau sudah ada makanan sudah tersaji, ya, sudah dihidangkan, mana yang didahulukan? Makan, sekalipun sudah masuk waktunya sholat. Bukan berarti kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita daripada mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama, hadzal hadis, ya, laisa min babit tahawun bis shalah. Hadis ini kita tidak sedang membahas masalah meremehkan sholat atau tidak, atau masalah takdim hakul abdi ala hakillah, mendahulukan haknya hamba di atas haknya Allah. Makan ini kan hak hamba untuk makan. Tubuh kita punya hak untuk dikasih makan. Bukan berarti mendahulukan haknya manusia daripada haknya Allah, enggak. Bal innahu min bab ta'zimis shalah. Tetapi ini termasuk dalam bab ta'zimis shalah, mengagungkan salat. Justru bukan meremehkan salat, tapi mengagungkan salat. Loh, bagaimana maksud mengagungkan salat? Hatta yuqbal 'alaiha biqalbihi wa qalibihi. Supaya apa? Supaya orang ketika sholat dia benar-benar hadir di hadapan Allah biqalbihi, dengan hatinya. Karena ini urgensi sholat itu apa? Hudurul qalbi, hadirnya hati. Ma'atu ma'ninatul jawari, dengan tenangnya anggota tubuh. Ini penting, kunci. Fabda'u bihi, maka makan dulu daripada salat. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kita akan baca penjelasan para ulama. Ini enggak ada di kitab. Saya menukil dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi beliau mengatakan, fa'idha dhaqa bihaisu law akala anta tahara kharaja min waqti shalah shalla ala halihi ala hurmatil waqti. Nah, ini kadang-kala yang menjadi pembahasan para ulama. Kalau memang kondisi lapar, iyalah wajar kita mendahulukan makan. Cuma kalau kondisinya nggak lapar bagaimana? Kemudian masalah lain, iya kalau kondisinya waktunya masih panjang. Bagaimana kalau waktunya sudah mepet? Ya kan, waktunya sudah mepet. Panjenengan baru datang ke rumah, misal jam 2 siang, atau misal panjenengan baru datang ke rumah jam 5:30. Ya, artinya ini udah mepet dengan waktu maghrib. Sementara istri sudah apa, menghidangkan makan di meja. Tapi jarang ya, jarang istri yang sore sudah nyiapkan makan malam. Biasanya ya habis maghrib paling cepat. Ya ibu-ibu, atau habis isya, ya kan. Misal sudah dihidangkan juga habis maghrib, misal kita baru sampai rumahnya mau isya, tapi sudah hadir itu makanan, sudah tersajikan. Jadi kira-kira mana yang didahulukan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, apabila waktunya sudah sempit, ini sudah mepet. Apabila waktunya sudah mepet dan ketika dia makan akan menghilangkan kesempatan untuk dia bisa sholat di waktunya, maka dalam hal ini sholat didahulukan daripada makan. Apa ini alasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Alasan beliau lihurmatil waqti, ya,
untuk menghormati waktu yang memang harus dijaga. Karena sholat memang kitaban mauquta, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan Allah. Kecuali kalau waktunya masih lama, maka makan dulu tidak apa-apa. Tapi kalau waktunya sudah mepet, waktu sholat ini mau habis gitu, maka sholat dulu. Sholat dulu, baru selanjutnya silakan makan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam mazhab zahiri memang menghukumi makan ini harus didahulukan dan hukumnya wajib. Mazhab zahiri. Karena kita nanti akan banyak berbicara tentang berbagai ragam ya, pendapat mazhab supaya apa? Wawasan kita terbuka. Dalam mazhab zahiri, Ibnu Hazm ya, Az-Zahiri rahimahullah taala, yang mereka yakini bahwa makan itu lebih utama, didahulukan daripada sholat. Bahkan ketika orang sholat, maka sholatnya batal. Itu dalam mazhab zahiri. Kenapa? Karena secara otomatis dia akan memikirkan makan. Dan sholat harus khusyuk. Kalau orang nggak khusyuk dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Ini dalam mazhab zahiri. Dan sedangkan jumhur ulama ada pada pendapat yang sesuai dengan kondisi. Tadi membedakan antara apa? Adanya waktu dan sempitnya waktu. Kalau memang waktunya masih panjang, monggo silahkan makan terlebih dahulu. Tapi kalau waktunya sempit, maka sholat dulu. Karena kalau kita nggak sholat, fokusnya makan, nanti waktunya apa? Habis, waktu sholatnya habis. Padahal sholat ini harusnya apa? Menjadi prioritas. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dan terkenal Abdullah bin Umar ini, beliau termasuk berada di pendapat yang lebih mendahulukan makan malam. Ini dinukil dalam kitab Nailul Autar ya. Disebutkan wakana Ibnu Umar yudha'u lahu ta'am. Suatu saat Ibnu Umar telah dihidangkan makanan baginya. Wa tuqamu shalah, dan salat itu telah ditegakkan, artinya sudah mulai salat. Fala yatiha hatta yafragha. Maka Abdullah bin Umar justru nggak datang salat, tapi apa yang beliau lakukan? Makan. Hatta yafragha, sampai makannya beres, makannya selesai. Wa innahu yasma'u qira'atul imam. Padahal Abdullah bin Umar saat itu juga mendengar bacaan imam sholat. Nah, ini menunjukkan dalam urusan ini ada kelonggaran. Silakan panjenengan milih yang mana. Tapi kalau saya pribadi, ya saya pilih makan dulu daripada sholat. Supaya apa? Supaya kita bisa khusyuk dan fokus di dalam sholat. Karena fokus khusyuk di dalam sholat ini menjadi prioritas kita. Jangan sampai kita nggak khusyuk dalam sholat. Banyak riwayat menyebutkan orang yang sholat berpuluh-puluh tahun tapi sholatnya ternyata tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena memang tidak khusyuk di dalam sholat. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, nah ini penting, jangan dicatat ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratit ta'am. Artinya tidak sempurna salatnya seseorang apabila telah hadir makanan. Karena memang manusia itu lebih condong ketika udah ada makanan ya dia nggak akan khusyuk di dalam sholat.
Maka supaya sholatnya sempurna, maka hilangkan segala yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat. La sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat apabila makanan itu telah disajikan, artinya makan dulu. Wala huwa yudafi'ahul ahbah, termasuk tidak ada sholat bagi orang yang menahan kencing maupun buang air besar. Nah, ini kemarin kita sudah sedikit singgung ya. Orang sholat sambil nahan kencing, orang sholat sambil nahan BAB, bisa khusyuk nggak? Bisa khusyuk nggak? Kapan bisa? Mustahil khusyuk dia. Mustahil untuk bisa khusyuk. Maka kalau ketika kita sholat ternyata di dalam tengah-tengah sholat kita pengen kencing atau kita pengen buang air besar, maka apa? Ya selesaikan hajat. Ya, kita apa? Buang air kecil dulu, buang air besar dulu, baru setelah itu kembali sholat. Jangan menahan kencing, jangan menahan BAB ketika sholat, karena nggak akan khusyuk sholat kita. Ini hadis ini diriwayatkan dari Aisyah, ya, rawahu Imam Muslim. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan anna lubbas shalah wa ruhus shalah huwa hudurul qalbi, bahwa intinya salat dan ruhnya salat itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Jadi intinya salat, ya, poin pentingnya dalam salat itu apa? Kehadiran hati kita kepada Allah. Walidzalika amaran Nabi, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam amara, beliau memerintahkan biizalati kullun ma yahulu duna dzalik, untuk menyingkirkan segala yang dapat mengganggu kekhusyuan salat. Termasuk tadi pengen kencing, pengen BAB atau lapar, ya. Jangan sholat berarti dalam kondisi lapar sementara makanan sudah terhidangkan. Apalagi makan sholatnya di dekat rumah makan. Rumah makannya masak, ini baunya semerbak. Ini gak khusyuk ini. Maka masjid-masjid itu harusnya menjauh dari tempat-tempat wisata atau rumah-rumah makan. Cuma sekarang itu justru malah mereka yang merapat ke masjid gitu, supaya apa? Ada yang beli gitu. Karena memang bau masakan ini juga menjadi sumber tidak khusyuan di dalam sholat. Panjenengan sholat maghrib, tiba-tiba tetangga bakar sate, mikirnya kemana? Iki tonggoku iki ono sing bakar sate iki. Itu mesti itu. Panjenengan sholat, tiba-tiba tetangga ada yang bikin nasi goreng. Ya, ini kan biasanya yang tercium baunya kan ini. Wah, ini tonggo ini nggawe nasi goreng ini. Nah, ini penting, ya. Maka segala hal yang dapat mengganggu khusyuknya kita di dalam sholat harus dihilangkan, harus dihindari. Qabla an yadkhulal insan fis shalah, sebelum orang melaksanakan sholat. Enak kalau kita membaca pembahasan ulama. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan hadhil ahadis yadullu ala karahatis shalah bihadratit ta'am, dalam mengomentari hadis Aisyah yang tadi apa? Tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan, artinya didahulukan makan. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini menjadi dalil sholat saat itu hukumnya makruh. Apa? Makruh kalau makanan sudah hadir. Alladhi yuridu akluhu.
Karena tujuannya kalau sudah ada makanan mesti apa? Ada makanan mesti apa? Makan. Lima fihi min ishtighalil qalbi, karena memang ini nanti yang akan mendapat menyibukkan hati, yang harusnya hati kita sibuk dengan zikir, harusnya hati kita sibuk dengan tasbih, harusnya hati kita sibuk dengan membaca ayat-ayat Quran, sibuk dengan beribadah kepada Allah, tapi gara-gara ada bau makanan atau ada makanan, hati kita menjadi apa? Terpaling. Nah, ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sehingga sholat saat makan sudah terhidangkan, di saat perut lapar, maka ini hukumnya makruh, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ketika perut lapar ya harusnya malah justru segera makan. Makan ketika lapar, berhenti makan ketika kenyang, bukan sebelum kenyang. Karena sampai sekarang saya susah untuk memahami maksudnya gimana berhenti makan sebelum kenyang. Itu coba itu kalau panjenengan termasuk yang memahaminya seperti itu, coba ya ibu-ibu kalau bapaknya lagi asik-asik makan, ya belum sampai habis ambil piringnya, berhenti makan sebelum kenyang. Yang dimaksud ini adalah apa? Berhenti makan ketika kita merasa kenyang, bukan sebelum kenyang. Karena kalau orang nggak kenyang, ini yang nantinya justru juga akan menjadi apa? Masalah. Banyak sumber masalah di dalam rumah tangga gara-gara seorang suami tidak kenyang perutnya dan tidak kenyang syahwatnya. Ini penting ibu-ibu, ya. Maka penting bagi seorang istri menjaga kekenyangan. Bagaimana suami ini apa? Kenyang. Kenyang perutnya, ya kenyang syahwatnya. Ini penting. Maka Imam Nawawi menghukumi makruh, apalagi kalau orang apa? Dia kondisinya lapar, maka sholat dulu, makan dulu, jangan sholat karena kondisinya lapar. Kecuali kalau nggak lapar, nah ini boleh sholat dulu baru makan. Tapi secara keumuman dalil, maka hadis ini menunjukkan bahwa makan harus lebih diutamakan daripada sholat, karena kekhusyuan sholat itu menjadi prioritas. Inti dari sholat adalah khusyuk. Kecuali kalau panjenengan imannya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, ada makanan nggak peduli, yang penting sholat, bau sate nggak peduli, fokus sholat. Tapi susah ini, mudah atau susah ini? Bahkan mustahil gitu. Mesti langsung otomatis mikirnya apa? Oh ini ambune apa? Sate gitu. Itu naluri ya itu. Kemudian Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau juga mengomentari, beliau mengatakan wa fihi taqdim fadilah hudurul qalbi ala fadilah awalil waktu. Hadis ini juga menjadi dalil tentang penting dan utamanya menghadirkan hati di dalam sholat daripada sekedar menghadirkan diri kita untuk sholat di awal waktu. Bisa dipahami? Jadi menghadirkan hati, artinya dalam hal khusyuk di dalam sholat itu jauh lebih penting daripada sholat di awal waktu. Karena kalau hatinya nggak khusyuk, maka otomatis sholatnya juga tidak akan bisa khusyuk. Maka ini penting. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga sebagian para ulama mengkiaskan makanan ini dengan urusan-urusan yang lain.
tidak hanya terkhusus pada makanan. Artinya segala hal yang dapat mengganggu kekhusyuan di dalam sholat, maka semuanya harus dibereskan dulu, harus diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai gara-gara belum selesai, inilah yang justru mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat. Termasuk tadi pengen kencing, ternyata wis komat. Ini seperti kejadian di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya. Karena sebagian ada yang meyakini harus mendapatkan fadilah keutamaan sholat arba'in ya, fadilah keutamaan sholat arba'in. Karena sholat arba'in itu harus mendapati takbiratul ihramnya imam. Jadi siapa yang mendapati takbiratul ihramnya imam, la tafutuhu takbiratul imam, dia tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka dia akan dijauhkan dari kemunafikan dan akan dijauhkan dari api neraka. Maka dengan modal hadis ini kadangkala menjadikan pemahaman umat salah, sehingga ketika qomat itu tidak sedikit yang justru datang ke masjidnya apa? Sambil lari, karena takut apa? Nggak dapat takbiratul ihramnya imam, atau cepet-cepet, padahal ini dilarang, nggak boleh. Alaikum bis sakinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal wiqar, hendaklah kalian datang ke masjid itu dalam kondisi yang tenang, wal wiqar, dan penuh kewibawaan. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Karena jangan sampai nampak di mata orang kafir, orang Islam ini kalau sholat apa? Malas. Maka harus tampak berwibawa dan harus tenang. Karena ketika panjenengan lari-lari ya, ini otomatis ketika takbiratul ihram ya mesti apa? Ngosan mikirnya ya. Kesel, alhamdulillah iso melu takbir. Mesti langsung mikirnya ke situ. Padahal harusnya mikirnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah iltifat ke urusan dunia. Padahal penerapan hadis arba'ina sholat ini yang benar, hadis sahihnya bukan 40 sholat, tapi yang benar adalah arba'ina yauman. Ini hadisnya sahih kalau yang 40 hari. Jadi siapa yang bisa sholat selama 40 hari secara berjamaah bersama imam dan tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka dia akan dijauhkan dari kemunafikan dan akan dijauhkan dari api neraka. Ini sahih hadisnya. 40 hari, bukan 40 sholat. Kalau 40 sholat ya berarti berapa hari? 8 hari. Cuma 8 hari. Tapi yang sahih berapa hari? 40 hari. Pernah nggak panjenengan? Sudah pernah mempraktekkan? Kalau belum pernah, coba. Gagal, coba lagi. 40 hari secara berurut-urut, berturut-turut, selalu berjamaah. Nah, ini challenge ini sebenarnya, tantangan. Kita ditantang, bisa nggak kita? Terutama saya khususkan untuk yang sudah pensiun, ya, terutama yang sudah pensiun, yang angkat tangan yang sudah pensiun. Nggak ada yang ngaku kalau kayak gini kan, 1, 2. Ini terutama yang sudah pensiun. Mau apa lagi gitu loh? Ayo. Rambutnya sudah nggak hitam, rambutnya putih, ya kan? Harusnya tinggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Jenggotnya putih, rambutnya putih, alisnya putih, ya kan? Ini sudah tanda-tanda kekuasaan Allah. Harusnya orang semakin tua, harusnya semakin memutihkan dirinya, membersihkan dosanya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti yang muda boleh sak penake dhewe, enggak.
Banyak hadis keutamaan, termasuk orang dapat naungan di hari kiamat siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Maka bersyukur teman-teman pemuda ini ya, yang di usia muda sudah dijaga Allah dalam urusan ibadah. Ini bersyukur. Karena kadang-kadang rata-rata orang apa? Mumpung isih enom ya, dipuas-puaske. Ya, Farul. Ya, gitu ya. Puas-puaske saat durunge tua gitu. Enggak. Justru waktu muda itu dimanfaatkan, perbanyak ibadah, karena belum tentu sampai tua nanti usianya. Iya, kalau memang sampai 50 tahun, 60 tahun, kalau 30 tahun sudah dipanggil Allah, gimana? Repot, nggak punya bekal, padahal sudah balik, sudah wajib untuk melaksanakan syariat Islam. Sudah ya waktunya ya. Saya kira ini dulu jamaah kajian kita pada malam hari ini. Satu hadis ya, nggak apa-apa. Itu sahabat untuk dapat satu hadis saja harus jalan kaki, menempuh jalan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ini panjenengan satu hadis baru berapa menit saja dari rumah kan? Nah ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang satu hadis ini dapat kita amalkan dan menjadi keberkahan dalam hidup kita, menjadi manfaat sehingga dapat kita praktekkan dalam ibadah dan dalam amal sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya batasi 3 orang. Silakan yang paling belakang dulu. Mic-nya dipinjamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau kita dalam posisi keadaan imam, terus kita itu menahan BAB, padahal kita sudah masuk di rakaat. Terus itu apa yang dilakukan? Terus yang kedua, bagaimana cara Ustaz mendatangkan hati kita Allah dalam khusyuk dalam sholat? Cara Ustaz itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih. Pertanyaan pertama, ketika posisi kita sebagai makmum, udah takbir atau bahkan udah 1 rakaat atau bahkan 2 rakaat. Nah, di tengah-tengah sholat kita ternyata mules perutnya, pengen BAB atau pengen kencing. Maka mana sikap yang terbaik? Sikap yang terbaik adalah buang hajat. Ya, buang hajat. Imam membatalkan sholat. Kalau memang itu terpaksa darurat sifatnya, kalau nggak segera dikeluarkan, ini takutnya keluar di tempat, ya kan? Maka dalam kondisi seperti ini, kita kemarin sudah kaji, imam boleh melewati makmum, kecuali kalau di tempat imam itu ada pintu keluar. Nah ini untuk masjid-masjid ke depan ini supaya di setting ya, di tempat imam itu ada pintu keluar. Untuk apa? Untuk mengantisipasi ketika imam memang kebelet kencing atau kebelet BAB. Jangan sampai imam melewati makmum, melewati orang sholat. Kalau ada pintu keluar kan enak langsung keluar. Nah, makmum yang sholat di belakang imam secara otomatis maju menggantikan posisi imam, dialah yang menjadi imam. Dan imam ini nggak usah ngomong-ngomong, udah langsung keluar saja. Astagfirullah, aku kebelet ini. Otomatis makmum bubar barisan itu. Bahkan sempat ada kejadian itu, nggak tahu ini. Salat duhur kalau nggak salah ini, atau salat subuh ya. Imam sudah takbir, terus imam itu ngomong, astagfirullah, aku durung adus.
saya belum mandi. Ini otomatis makmum yang di belakangnya pasti khusyuk atau enggak khusyuk? Enggak khusyuk, bahkan bubar itu sholat. Maka kalau imam mau membatalkan sholat, enggak usah banyak bicara, udah diam aja, ya, diam aja. Itu pertama. Jadi kalau memang kondisinya mendesak harus keluar dari masjid karena harus buang hajat, maka boleh melewati shaf sholat, atau syukur-syukur ada pintu dan bisa langsung keluar. Tapi kalau tidak kondisi terdesak, ya, misal dalam kondisi kentut, ya, kentut kan tidak harus keluar ke masjid, kan? Tidak sebagaimana buang air kecil atau buang air besar. Kalau sudah kentut, udah duduk aja di situ, berdiam di tempat imam, geserlah, geser. Nanti baru selesai pelaksanaan sholat jamaah, ya, karena otomatis nanti diganti, ya, dia. Kemudian tetap jamaahnya, dan jamaah selesai baru imam itu keluar ambil air wudhu, kemudian mengulangi sholat. Dan imam harus jujur kalau dia kentut. Saya khawatir ada imam-imam yang gak jujur dalam hal ini, ya, kentut tapi tetap lanjut mamin. Ini siapa yang dosa? Imam yang dosa. Tapi jamaah sholatnya tetap sah, karena jamaah memang tidak tahu, kecuali kalau kentutnya bunyi. Ya, biasanya kalau bunyi itu nggak bau, tapi kalau diam-diam kentut itu biasanya yang bau, ya, benar ya. Makanya dalam bahasa Arab ini juga dibedakan antara kentut yang bunyi dengan kentut yang nggak berbunyi. Kalau kentut yang berbunyi namanya duratun. Apa? Durat. Makanya tut itu, ya. Ini kalau bunyi. Kalau nggak bunyi namanya fusaun. Fasa yafsu, artinya kentutnya nggak bunyi, tapi biasanya nggak bunyi ini yang bau. Itu benar ya? Saya saja atau panjenengan juga merasakan, gitu. Maka jangan mentang-mentang kentutnya nggak bunyi, imamnya nggak jujur. Sekalipun dia nggak jujur, makmum di belakang mesti apa? Mencium bau yang nggak sedap. Dan ini nggak khusyuk, ini mesti ini nggak khusyuk. Itu. Jadi sekalipun nggak bunyi, maka harus jujur, batalkan sholat. Akui kalau kita sudah kentut, tidak dalam kondisi suci, sehingga makmum yang di belakang imam bisa langsung maju ke depan untuk menggantikan posisinya sebagai imam. Wallahu taala. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang kiat-kiat khusyuk di dalam sholat. Kemarin kita sudah kaji, ya, kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Satu kuncinya apa? Hadirnya hati. Hadirnya hati itu dengan apa? Menghilangkan segala hal yang dapat memalingkan hati. Sama kayak tadi, kentut, pengen BAB, pengen kencing dan lain sebagainya. Makanan ini dihilangkan sehingga kita bisa khusyuk. Kemudian yang kedua, wa tuma'ninatul jawarih, dan tenangnya anggota tubuh. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat sholatnya, santai, apa, slow, ya, jangan terburu-buru. Kita tidak sedang berpacu, tidak sedang berlomba, tidak sedang maraton, maka tenang. Justru kita merasakan ketenangan dalam sholat, karena itu munajat kita kepada Allah. Dan harusnya kita lebih betah dengan Allah, betah untuk sholat, daripada betah
dengan teman kita gitu. Kadangkala kita ngobrol dengan teman 2 jam gak kerosok, sholat 5 menit 10 menit rasane abot pon gitu kan. Iki suwine pon iki ora barbar salate ya. Wah, aku nak sholat di masjid dahlan iku imame dawa-dawa, makanya aku ora tau sholat ning dahlan. Jadi diajak Pak munajat pada Allah, diajak untuk lama munajat malah enggak mau, enggak kerasan di masjid, enggak kerasan untuk sholat. Nah ini kira-kira kita ini yang mana? Yang kita kerasan lama-lama sholat, atau kita yang kerasan apa? Jagongannya yang lama. Ya, ayo kita belajar supaya sholat kita apa? Lebih tertata, karena ini penting. Sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Fa in sholuhat sholuhal amalu kullu. Kalau sholatnya benar, maka amal yang lain juga insya Allah akan benar. Wa illa, apabila nggak benar, ya fasadat amal kullu, maka amal yang lain juga akan rusak. Sholat menjadi tolak ukur atau barometer kepribadian seseorang. Kalau pengen melihat orang ini baik atau enggak, lihatlah bagaimana cara dia memperlakukan sholat, bagaimana cara dia memuliakan sholat, cara dia mengagungkan sholat, cara dia mementingkan sholat di atas kepentingan dunia. Ini orangnya insya Allah baik. Termasuk kemarin ini salah satu tips untuk mencari mantu yang baik, cari yang sregep sholat, yang rajin sholat. Nah ini. Maka kalau orang itu sholatnya benar, dia nggak akan berani berbuat maksiat, dia nggak akan berani melakukan perbuatan yang dilarang Allah, eman-eman. Dia nggak mau merusak ibadah sholatnya, dia nggak mau merusak pahalanya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar, nah tidak hanya sekedar sholat, sholat yang benar tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah pribadi kita untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Semoga Allah menjaga diri kita untuk kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, baik ketika kita bersama manusia ataupun ketika kita dalam kondisi sendirian. Amin ya rabbal alamin. Udah ya? Yang lain? Oke. Silakan. Sudah selesai? Jadi rekam. Iya. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Mau tanya Ustaz, bagaimana posisi sedekap ketika kita sholat sesuai dengan sholat Nabi? Karena saya sering melihat itu orang ketika sedekap itu berbeda-beda. Nah, sedekap yang disebutkan dalam hadis yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terletak posisi tangan itu berada di atas pusar, ya, di atas pusar, di bawah dada. Maka baina dzalik, antara keduanya. Jadi enggak pas pusar atau di bawah pusar, tapi di mana? Di atas pusar, di bawah dada. Saya sering praktekkan seperti ini. Ini sedekap yang benar. Jadi bukan gini. Kalau ini di dada, ya. Kalau ini di dada, ini di pusar. Baina dzalik, antara keduanya, antara dada dan pusar. Mana? Di sini. Nah, ini apa? Posisi tangan ketika bersedekap. Jadi tidak di dada, ya, tidak di dada, tidak di perut, tidak di bawah perut, tapi antara pusar dan dada. Nah, itu cara sedekap yang benar. Kemudian kemarin bagaimana posisi tangan yang benar ketika i'tidal?
Ada dua riwayat, silakan panjenengan mengamalkan yang mana karena dua-duanya riwayatnya sahih. Yang pertama, hadza mankibaihi, sejajar dengan pundak, tangan ini sejajar dengan pundak. Kemudian pendapat yang kedua, hadis yang kedua, riwayatnya disebutkan yuhadi baina syahmai udhunaihi, sejajar dengan dua daun telinga. Nah ini nempel enggak? Kadangkala ada yang mengharuskan harus nempel. Kalau enggak nempel kita enggak bisa tahu sejajar dengan telinga atau enggak. Ya silakan, itu pemahaman. Kalau mereka meyakini seperti itu monggo. Tapi tidak ada syarat harus nempel. Yang penting sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kedua daun telinga. Yang penting nggak pelit ketika takbir. Saya sering menyampaikan ini supaya nggak ada di antara kita yang pelit ketika takbir. Gimana pelit kemarin? Hah? Kayak gak niat sholat. Allahu Akbar. Ya, pernah nggak lihat orang seperti ini? Jadi takbirnya bukan gini, ya sejajar, tapi apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini orang pelit di dalam sholat, dan dia apa? Gak niat di dalam sholat. Maka perintah Allah apa? Alaikum bis-sakinah wal wiqar. Tenang dan penuh wibawa ketika sholat. Bahkan ketika sujud tangannya apa? Ya tadil, dibentangkan. Ketika sujud, ini menunjukkan apa? Kesungguhan di dalam sujud. Termasuk apakah sujud laki-laki perempuan sama atau beda kemarin? Sama. Sekiranya dibedakan, tentu telah disampaikan oleh Nabi SAW. Aisyah, kamu kalau sujud harusnya seperti ini. Kalau yang seperti ini khusus laki-laki. Itu kalau dibedakan, pasti ada sabda dari Nabi SAW. Tapi sampai saat ini yang kita terima, yang kita dengar, yang kita tahu, yang dicontohkan Nabi SAW, Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka sebagaimana sholatnya Nabi, sebagaimana itulah sholatnya sahabat. Sebagaimana itulah sholatnya laki-laki, dan sebagaimana itulah sholat yang dilakukan oleh wanita. Wallahu ta'ala a'lam. Satu lagi, ada? Sudah ya, karena tadi pertanyaan pertama sudah dua gitu. Sudah didobel. Ada? Ini nunjuk lampu atau pengen nanya? Gini. Ada? Nggak ada ya? Sudah? Posisi gini atau gini? Ya gini lah, ya, bukan gini. Ya. Jadi Allahu Akbar, sejajar dengan mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Allahu Akbar, sejajar dengan dua daun telinga, bukan gini. Allahu Akbar. Ya, ini enggak benar ini. Allah, ini salah. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar? Enggak seperti ini. Maka inilah pentingnya kita ngaji. Maka saya berharap panjenengan bisa istiqomah, ya, dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya dari awal sampai akhir kita terus mengikuti dan tidak ada satupun hadis yang terlewatkan. Kadangkala ada pemahaman yang keliru karena memang gara-gara apa? Ketinggalan satu hadis. Karena hadis ini saling apa? Berhubungan satu sama lain, saling melengkapi. Makanya itulah yang disebut para ulama dengan syawahid. Ada penguat-penguatnya, sehingga setama hadis saling menguatkan, saling berkesinambungan, nyambung. Dan ini pentingnya ngaji, ya.
Saya kira ini jamaah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan dari kejahilan saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap merujuk pada pendapat yang benar. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.